Usai kasus rumah tangganya dengan Ayu Ting Ting, Henry Hendar Sodanuri atau Angie kini harus menerima sebuah kenyataan baru bahwa seorang wanita muda model bernama Anggita Sari mengaku sempat menjalin kedekatan dengan Angie sampai mereka pacaran dan saling berkunjung ke apartemen masing-masing. Saat itu Anggita mengaku baru berusia 19 tahun dan masih kuliah di Jakarta, sedang Angie sedang menyelesaikan sekolahnya di Bandung. Masa pacaran yang berlangsung 6 bulan sekiranya akan disudahi Angie ke tahap yang lebih serius. Karena menurut Anggita, Angie sudah meminta kepada orang tua Anggita untuk melamar dan tunangan. Lalu benarkah pernyataan Anggita Sari tersebut? Simak curahan hatinya berikut ini. Liburan sama teman kampus aku di Bali. Angie juga lagi liburan sama teman-teman kampusnya di Bali. Kita lagi di pantai gitu. Nggak ngerti, tiba-tiba Angie nyamperin, ajak kenalan gitu kan. Dalam hati aku nih cowok pede banget ya gitu kan. Cuma ya udah lah ya gitu ya. Akhirnya kita kenalan liburan di Bali, akhirnya di sana clubbing bareng segala macem. Akhirnya lanjut di Jakarta, jadi ke Bandung, nemenin Angie. Aku sering di Bandung sih. Terus kadang Angie juga ke Jakarta kan aku dulu masih di apartemen di kawasan Jakarta Barat ya, karena kan kampus aku di sana, di daerah sana. Angie juga kayak sering nginep sana juga gitu. Kita makan di mall daerah Cilandak kan, itu keluarga besar aku semua kan. Di situ Angie bilang ke papaku kan, ada niatan buat ngelamar tunangan gitu. Terus papaku kan nanya dong, emang Angie udah ini apa gitu, ada pekerjaan apa gitu. Ada pekerjaan apa? Oh, Angie udah ini dibuatin perusahaan sama papa kata gitu kan. Terus Angie lagi kartu nama semua kan. Ini om kartu namanya. Angie lagi dibuatin ini. Habis itu kan itu kartu namanya, pokoknya kantornya itu di daerah Fatmawati ya, di ruko-ruko di belakang di base gitu. Nah, iming-iming, maaf ya bukannya jelekin Angie, cuma iming-imingnya banyak banget gitu. Kayak misal, iya bentar lagi Angie ke perusahaan mau beli CRV mungkin buat Anggita gini-gini segala macam. Masih dari pengakuan Anggita Sari, Angie yang saat itu tampak serius menjalin cinta dengan Anggita sayangnya terlanjur bertindak jauh. Anggita Sari mengaku hamil. Ia pun menghubungi Angie untuk meminta pertanggungjawaban. Dan menurut pengakuan Anggita Sari, di kesempatan pertama Angie memang memberi respon. Tapi yang terjadi kemudian Angie menghilang setelah ditunggu Anggita sekian lama. Itu aku nunjukin hashtag ke Angie karena kan aku ngerasa aku capek segala macam ya kan, perempuan ngerasa ya kalau misalnya Angie waktu itu lagi di apartemen kan, dia emang sering kayak 3 hari ke rumah mamanya segala macam. Aku fotoin, aku taruh di BB, aku kirimin ke Angie kan, karena emang udah pasti sih, soalnya aku maaf ya berhubungan itu sama Angie doang gitu. Terus aku jadi langsung nelfon, ya udah yang ngomong tenang aja, ntar kita diskusiin bareng kayak gimana enaknya. Ntar aku cari RS yang bagus lah, yang legal apa segala macem, tapi ntar kita ngomongin bareng dulu ya, kata dia gitu kan. Seminggu pin BB-nya hilang, nomor teleponnya udah gak bisa dihubungin. Terus karena kebetulan kan aku banyak banget temen Angie yang aku kenal kan, pin BB-nya hilang semua. Menurut penuturan dan pengakuan Anggita Sari, tak bisa dihubunginya Angie juga orang-orang terdekat di sekitarnya membuat Anggita Sari panik dan stres. Itulah yang akhirnya menyebabkan kandungannya keguguran. Kabar ini sekaligus menjawab banyaknya berita yang beredar di dunia maya bahwa Anggita sempat melakukan aborsi atas kehamilannya. Semua memang masih tanda tanya karena peristiwa ini terjadi beberapa tahun silam dan Anggita sampai saat ini belum bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa ia memang pernah hamil dan keguguran akibat hubungan asmaranya dengan Angie. Yang pasti inilah pengakuan Anggita soal kejadian di sekitar tahun 2008 lalu saat ia harus menghadapi sendiri masa-masa genting saat hamil tapi tanpa ditemani kekasih atau orang tua. Ya, namanya juga masih anak kuliah kan, belum masuk entertain juga, masih 19 tahun kan.
sambil kuliah sambil ini itu aku sampai naik travel ke Bandung nyariin Angie. Angie kemana segala macam, stres kan gitu. Nggak mungkin bilang ke mama papa karena mama papa aku dari awal nggak respect sama omongan Angie gitu. Ya udah dari situ aku liburan di Jakarta, daerah Jakarta Barat juga rumah sakit situ. Yang aku tulis di Twitter, gue pakai uang gue sendiri Angie. Itu emosi aku ya gitu. Maksudnya sebagai perempuan ya kayak ayo ting-ting aja gitu. Sebagai perempuan siapa sih yang nggak emosi gitu-gituin kan. Akhirnya itu juga pakai uang aku yang istilahnya aku masih pas-pasan banget kan, nggak pakai uang jajan dari papa mama, pakai uang kuliah aku segala macam, aku di nama sendiri ya, apa sendiri. Terus aku direct message ke Twitternya Angie aja nggak dibales, malah aku di blog. Terus aku lihat Angie ternyata udah pacaran lagi sama cewek lain di Twitter. Dia nggak malu di Twitter, dia mesra-mesraan segala macam. Entah apa yang difikirkan Angie ketika kabar soal pengakuan Anggita Sari kini beredar luas di dunia maya. Angie yang akhirnya memberi klarifikasi soal berita itu membantah keras semua pengakuan Anggita dan hanya mengaku kenal Anggita sebatas teman biasa. Sejak kapan Mas Angie? Oh udah lama banget. Udah lama ini. 2011? Oh enggak. Dulu 2008. 2008 udah lama Mas. 2008 lah. Duluan sama dia. Ayu kan baru. Pacaran doang kan, nggak ada apa-apa kan? Kejauhan nih. Enggak Seharusnya udah pernah dekat. Katanya palsu Twitternya, udah cewek itu ngaku sendiri. Oh enggak ya, temen doang, temen biasa. Teman apa main tenis, main racket? Apa aja Mas Maula. Angie kini serius menangani kisah asmaranya dengan beberapa wanita. Lihat saja ia sampai menggandeng seorang pengacara untuk menemaninya menyelesaikan satu persatu cinta yang berakhir pada prahara. Maka menanggapi bantahan Angie soal hubungan asmara yang pernah terjalin antara keduanya, seperti apa Anggita Sari angkat bicara? Ya Angie ya, kok nggak maksudnya expose, nggak maksudnya blow up, nggak maksudnya sensasi segala macem. Kalau mau ngebantah ya iya silahkan, aku sih udah maafin aja karena aku udah tahun lalu gitu. Udah lupa sama ini tuh udah lupa banget. Bukannya karena ini kasus lagi hot terus aku tambahin gitu, nggak ada maksud kayak gitu. Pure murni dari cara Twitter, aku marah-marah habis itu keblok sendiri, gimana dong.